sahabat Nusantara di mana saja Anda berada, selamat siang dan salam berdesa untuk kita semua. Saya Anton Daniel Lewi Sulir, pendamping lokal desa Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Pada sore hari ini saya akan berbincang-bincang dengan bintang tamu yang sangat luar biasa. Beliau ini adalah salah satu tokoh masyarakat dari Kampung Tambat, yaitu kampung lokal di Distrik Tanah Miring. Saya selamat siang Om. Selamat siang. Apa kabar? Kabar baik. Bagaimana tadi datang ke sini? Hujan kan? Ya hujan. Hujannya ya lumayan deras. Untung tidak basah saja. Oke Om. Ini kita mau bincang-bincang sedikit tentang pengentasan kemiskinan ekstrim desa tahun 2022. Baik. Kemiskinan ekstrim sendiri ini sudah menjadi masalah dunia. Itu sudah menjadi macam prioritas dari PBB untuk kasihan kemiskinan dunia. Dan itu juga kita punya presiden sendiri sudah menginstruksikan untuk percepatan penghilangan kemiskinan ekstrim di Indonesia. Itu pada tanggal 8 Juli tahun 2022 instruksinya dikasih keluar. Kemudian di Permendes nomor 13 tahun 2021 juga itu ada di bagian prioritas penggunaan dana desa. Itu di situ disebutkan untuk SDGs. Nah, dari SDG sendiri itu ada 18 poin. Salah satu poinnya itu desa tanpa kemiskinan. Nah, itu dia. Jadi memang kalau kita untuk Indonesia ini Presiden rencana tahun 2024 itu kalau bisa sudah 0% kemiskinan ekstrim itu. Jadi kalau kita bicara kemiskinan ekstrim begini, kira-kira yang Om tangkap itu kemiskinan ekstrim itu seperti apa? Baik, terima kasih. Kemiskinan ekstrim yang khususnya kami di Kampung Tambat itu seperti mereka kurang mampu, ekonominya kurang mampu. Ya. Dan memang mereka masih ketergantungan pada alam. Ya. Jadi macam orang cuma cari makan tuh untuk hari ini saja ya, untuk hari saja. Oke, jadi kalau kemiskinan ekstrim menurut dari PBB itu ketidakmampuan salah satu atau individu atau tidak keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar itu ada macam makanan, air minum, air bersih, terus sanitasi yang layak, kesehatan, pendidikan, dan juga macam yang pendapatannya itu per hari cuma 11.633 rupiah. Jadi kalau ada salah satu dari kategori yang kita sebutkan tadi itu berarti sudah masuk di dalam kemiskinan ekstrim. Kalau di Kampung Tambat kira-kira ada nggak tidak? Kami di Kampung Tambat yang untuk pendapatan per harinya kami ini tidak tentu dalam arti bahwa dalam satu hari itu mereka belum tentu dapatkan sampai seperti itu. Biasanya itu pas mungkin di 1 minggu baru mereka dapat seperti itu. Tidak bisa lebih dari itu. Makanya untuk pendapatan per harinya tidak tentu. Untuk per harinya itu kalau mereka mencari untuk makan hari itu. Mungkin seperti itu. Terkait dengan pendidikan, pendidikan ini masih kurang kita di tenaga guru. Tenaga guru di sana memang kurang, minim sekali. Makanya untuk sementara ini kami yang sementara ini yang melakukan proses belajar mengajar cuma hanya 1 yang aktif. Itu untuk di PAUD kan? Untuk SD. SD. Itu dia berarti dia cover dari kelas 1 sampai kelas 6? Kelas 6. 1 guru? Kalau dari selain itu ada gak tidak macam mungkin rumah ke air? Untuk perumahan guru, perumahan
kalau perumahan masyarakat untuk sementara ini dibangun perumahan masyarakat yang sementara dihuni oleh masyarakat di Kampung Tambak dibangun dari 2003 sampai dengan tahun 2022 ini dia masih menggunakan papan IP36 itu memang sudah tidak layak huni ya. Berarti sementara ini sudah tidak layak huni. Dari pemerintah sudah ada yang masuk atau tidak? Untuk dari pemerintah kabupaten baru dibangun 5 unit. 5 unit saja itu dari pemerintah kabupaten. Ya. Selain program macam perumahan, jadi program apa lagi kira-kira yang sudah masuk ke kampung? Yang sudah masuk program kesehatan. Kesehatan ini menyangkut air bersih. Air bersih ini kita di tahun 2020 kami dapat bantuan dari program Kamsimas. Ya, Kamsimas. Cuma kami masih menggunakan air rawa. Sumber airnya kami ambil dari rawa. Makanya untuk sementara kami di Kampung Tambak yang masih kami menggunakan air minumnya tuh masih tak ada hujan dan menggunakan air rawa. Berarti dulu belum yang dari Pansimas belum bor. Untuk proses pengeborannya belum, masih menggunakan air rawa. Dia punya sumber airnya ambil dari Lestari. Makanya kan Lestari itu masih ada airnya dari air rawa. Kami bisa menggunakan air rawa. Oke, kira-kira Om ada masukan tidak mungkin buat pemerintah kabupaten, pemerintah pusat, tidak mungkin nanti untuk pemerintah kampung sendiri program-program apa saja kira-kira yang cocok untuk memberantas kemiskinan ekstrim ini? Ya, untuk masukan aja buat untuk pemerintah kampung, pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, kami khususnya kami di kampung lokal itu ini perlu ada pendampingan yang serius dalam arti bahwa karena kita punya masyarakat ini pada umumnya masih bercocok tanam dan pindah-pindah. Makanya kami mengharapkan kepada pemerintah sehingga ada pendampingan yang serius sehingga betul-betul dia bisa mengarahkan pertanian yang lebih baik. Seperti itu. Sehingga mereka punya perekonomian apa nih bisa naik seperti kita bisa samakan dengan kita punya teman-teman saudara di daerah trans seperti itu. Ini harapan kami seperti itu. Ya mungkin begitu saja ya. Mungkin kira-kira apa yang mau bicarakan mungkin pemerintah pusat atau tidak mungkin dari kabupaten sendiri orang bisa dengar atau mungkin mencari solusi kira-kira bisakah tidak orang kasih masuk program ke kampung nanti toh. Oke Om, terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Oke baik Om. Oke baik, sahabat Nusantara sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Saya Anton Daniel Lerisulir, pendamping lokal desa distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Mohon pamit.